Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Upscape, perkenalkan saya Rada, salah satu tutor Upscape Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai keperawatan komunitas dan keluarga dengan topik masalah keperawatan. Nah, teman-teman pasti sering ya menemukan contoh-contoh soal UKNI pada masalah keperawatan yang tepat pada kasus yang diberikan, lalu bingung nih mau menentukan masalah keperawatan yang mana pada kasus tersebut. Nah, karena memang benar beberapa masalah keperawatan komunitas dan keluarga itu cukup mirip pada definisi yang diberikan pada SDKI sehingga kita sering bingung untuk menentukan masalah keperawatan yang tepat. Nah, di sini kita akan membahas masalah keperawatan yang cukup sering keluar. Yang pertama adalah perilaku kesehatan cenderung berisiko, yang kedua pemeliharaan kesehatan tidak efektif, dan yang ketiga manajemen kesehatan tidak efektif, dan yang keempat yaitu adalah defisit kesehatan komunitas. Nah, ini cukup sering ya keluar pada UKNI dan cukup rumit untuk menentukan masalah keperawatan yang tepat. Nah, di sini Rada akan membantu teman-teman semua untuk menentukan masalah keperawatan yang tepat berdasarkan kata kuncinya. Nah, kita langsung ya. Yang pertama adalah perilaku kesehatan cenderung berisiko. Nah, dari definisi yang diberikan pada SDKI yaitu adalah hambatan kemampuan dalam mengubah gaya hidup atau perilaku memperbaiki status kesehatan. Nah, di sini juga menjadi highlight kita adalah gaya hidup atau perilaku. Nah, dengan tanda dan gejala, di sini pada perilaku kesehatan cenderung berisiko yang tersedia hanyalah tanda mayor. Di mana yang pertama yaitu adalah menunjukkan perubahan terhadap status kesehatan dan yang kedua adalah gagal melakukan pencegahan masalah kesehatan. Dari judul kita sudah lihat ya teman-teman bahwasannya pada diagnosa perilaku kesehatan cenderung berisiko ini yang menjadi kata kunci utama yaitu adalah perilaku kesehatan. Di mana individu ataupun komunitas ini memiliki kebiasaan atau pola hidup tidak sehat. Nah, ini menjadi kata kunci kita yang pertama. Nah, memiliki kebiasaan atau pola hidup tidak sehat ini seperti contohnya komunitas ataupun individu ini merokok, memiliki kebiasaan merokok, lalu suka makan junk food ataupun suka begadang dan kebiasaan-kebiasaan lain yang dapat menimbulkan masalah kesehatan pada individu atau komunitas tersebut. Sehingga dia sudah memiliki kebiasaan, namun dia belum muncul keluhan kesehatan atau masih sehat. Nah, mungkin pada individu atau komunitas yang sering merokok tersebut, dia belum memiliki keluhan kesehatan seperti batuk ataupun masalah pernapasan lainnya ya. Jadi sehingga di sini hanya kebiasaan atau pola hidup ataupun perilaku saja yang dibahas pada kasus tersebut. Sehingga kita patut mengangkatkan diagnosa yaitu perilaku kesehatan cenderung berisiko. Kita lanjut lagi ya. Pada diagnosa kedua, yaitu adalah pemeliharaan kesehatan tidak efektif dengan definisi yang diberikan adalah ketidakmampuan dalam mengidentifikasi, mengelola, dan atau menemukan bantuan untuk mempertahankan kesehatan. Nah, tanda dan gejala yang diberikan pada pemeliharaan kesehatan tidak efektif ini cukup banyak ya teman-teman. Namun kita ambil saja salah satu dari tanda mayor dan tanda minornya. Dari tanda mayor, yaitu adalah kurang menunjukkan perilaku adaptif perubahan lingkungan. Nah, tanda minor yang kedua yaitu adalah kurang menunjukkan minat untuk meningkatkan perilaku sehat. Nah, apa nih kata kunci untuk diagnosa pemeliharaan kesehatan tidak efektif? Yang pertama yaitu adalah perilaku kesehatan cenderung berisiko. Nah, tadi kita sudah bahas ya teman-teman, kalau perilaku kesehatan cenderung berisiko, individu ataupun komunitas memiliki kebiasaan yang tidak sehat. Sehingga seperti contohnya tadi merokok, suka makan junk food, suka begadang, begitu ya teman-teman. Nah, untuk kata kunci yang kedua yaitu adalah sudah muncul keluhan kesehatan. Nah, tadi kita bahas pada perilaku kesehatan cenderung berisiko, individu tersebut masih sehat. Jadi tidak ada keluhan kesehatan yang mereka rasakan. Nah, namun pada pemeliharaan kesehatan tidak efektif ini sudah muncul keluhan kesehatan. Contohnya, pada individu ataupun komunitas yang merokok tadi, dia sudah memiliki keluhan batuk,
memiliki keluhan sesak napas, begitu ya teman-teman. Jadi sudah muncul keluhan kesehatan, sudah disebutkan pada kasus tersebut. Nah, untuk kata kunci yang ketiga, yaitu adalah tidak melakukan pengobatan. Tidak melakukan pengobatan di sini disebutkan pada kasus tersebut, individu ataupun komunitas ini belum melakukan pengobatan atau merasa dirinya masih baik-baik saja sehingga dia tidak perlu untuk memeriksakan kesehatannya pada fasilitas atau layanan kesehatan. Jadi belum ada inisiatif dia untuk meningkatkan derajat kesehatan yang lebih baik dari keluhan kesehatan yang sudah muncul. Untuk diagnosa selanjutnya, yang ketiga, itu adalah manajemen kesehatan tidak efektif. Nah, definisi yang diberikan oleh SDKI ini adalah pola pengaturan atau penanganan kesehatan tidak memuaskan untuk mencapai status kesehatan yang diharapkan. Nah, dengan tanda dan gejalanya di sini cukup banyak ya teman-teman dari tanda mayornya. Namun, kita hanya masukkan 3 di sini yang cukup sering keluar. Yang pertama adalah mengungkapkan kesulitan dalam menjalani program perawatan atau pengobatan. Yang kedua yaitu adalah gagal menerapkan program perawatan atau pengobatan. Dan yang terakhir yaitu aktivitas hidup sehari-hari tidak efektif untuk memenuhi tujuan kesehatan. Nah, cukup bingung ya teman-teman. Nah, untuk kata kuncinya dari manajemen kesehatan tidak efektif ini dia sudah didiagnosa. Nah, artinya di mana jika kasus tersebut menerangkan bahwa individu ataupun komunitas ini memiliki kebiasaan kesehatan yang buruk, lalu dia sudah memeriksakan dirinya ke fasilitas kesehatan, lalu dia sudah didiagnosa ataupun sudah disebutkan apa penyakit dari individu ataupun komunitas tersebut. Sehingga di sini kata kuncinya adalah sudah didiagnosa atau sudah mengetahui penyakit. Nah, yang kedua yaitu adalah individu atau komunitas ini sudah atau sedang menjalani terapi. Nah, contohnya seperti individu ataupun komunitas yang memiliki penyakit TB paru. Nah, lalu dia sudah memeriksakan dirinya sehingga dia sudah tahu nih penyakit yang dialami atau yang dideritanya adalah TB paru. Lalu dia sedang menjalani terapi obat anti tuberkulosis atau OAT. Jadi dia sudah menjalani terapi dalam waktu tertentu ya rekan-rekan, sudah dijelaskan pada kasusnya. Tapi pada kasus ini juga dijelaskan bahwa terapi tidak efektif atau berjalan optimal. Nah, contohnya pada pasien TB tadi sudah menjalani pengobatan OAT, namun dalam waktu tertentu dia sudah tidak lagi meminum obatnya ataupun sudah berhenti atau obat yang diminumnya kadang diminum, kadang tidak diminum. Jadi ketika dia sudah merasa baikan, dia tidak minum lagi obatnya. Sehingga terapi yang dijalankan tidak efektif ataupun tidak optimal. Sehingga untuk kata kunci yang ada 3 ini, kita patut mengangkatkan diagnosa manajemen kesehatan tidak efektif. Nah, untuk diagnosa terakhir ataupun masalah keperawatan yang paling sering lagi muncul pada UKNI yang itu adalah defisit kesehatan komunitas. Nah, definisi yang diberikan oleh SDKI pada defisit kesehatan komunitas yaitu adalah masalah kesehatan atau faktor risiko yang mengganggu pada suatu kelompok. Nah, cukup banyak tanda dan gejala pada SDKI defisit kesehatan komunitas. Nah, kita hanya masukkan satu saja yang cukup sering ya teman-teman pada tanda mayornya yaitu adalah terjadi permasalahan di komunitas dan terdapat faktor. Nah, faktor di sini faktor risiko dari derajat kesehatan ya rekan-rekan. Nah, untuk tanda minor juga ada muncul tidak ada program kegiatan di komunitas. Nah, lalu apa nih kata kunci dari defisit kesehatan komunitas yaitu adalah yang berkaitan dengan layanan atau program kesehatan. Contohnya seperti pada suatu komunitas mereka memiliki keluhan kesehatan seperti sering diare ataupun DBD, sering ada ditemukan kasus DBD. Namun, terdapat akses yang jauh untuk menjangkau fasilitas kesehatan ataupun tidak adanya program pada fasilitas kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan yang lebih baik. Seperti contohnya tidak adanya diadakan program edukasi kesehatan pada komunitas tersebut. Nah, maka jika yang bermasalah adalah layanan atau program kesehatan ataupun pada tenaga medisnya, maka kita harus mengangkatkan defisit kesehatan komunitas. Nah, dari masalah keperawatan komunitas dan keluarga yang cukup sering dikeluar di UKNI ataupun UKOM, mari kita bahas contoh soal yang terkait dengan masalah keperawatan tersebut. Nah,
Di sini kasusnya adalah seorang perawat melakukan kunjungan ke rumah dan terdapat seorang pria berusia 50 tahun yang sering mengeluhkan sering haus, sering buang air kecil di malam hari, mudah lelah, dan luka di kakinya sulit sembuh. Pasien memiliki kebiasaan sering mengkonsumsi makanan manis, kurang aktivitas fisik, dan tidak pernah memeriksakan kesehatannya ke fasilitas pelayanan kesehatan. Lalu, apa masalah keperawatan yang tepat pada kasus ini? Nah, di sini sudah terdapat beberapa kata kunci yang kita temukan pada kasus, di mana sudah ada keluhan kesehatan, di mana adanya sering haus, sering buang air kecil, mudah lelah, dan luka di kakinya sulit sembuh. Pasien memiliki kebiasaan. Nah, di sini juga ada kata kunci lainnya, yaitu kebiasaan sering mengkonsumsi makanan manis, kurang aktivitas fisik. Dan selanjutnya ada kata kunci yang ketiga, yaitu pasien tidak pernah memeriksakan dirinya ke fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, di sini sudah kita temukan ya, ada 3 kata kunci pada kasus ini. Yang pertama yaitu di sini adanya keluhan kesehatan, lalu ini yang kedua adanya kebiasaan, dan yang ketiga ini pasiennya belum berobat atau belum memeriksakan dirinya ke vaskes yang ada di daerahnya. Dari 3 kata kunci yang sudah kita temukan ini, maka masalah keperawatan yang tepat itu adalah pemeliharaan kesehatan tidak efektif, di mana kata kuncinya itu adalah keluhan, adanya keluhan kesehatan, yaitu adanya kebiasaan, lalu individu atau komunitas belum melakukan pengobatan atau belum memeriksakan dirinya ke fasilitas kesehatan. Nah, sehingga pemeliharaan kesehatan tidak efektif ini adalah yang paling tepat. Nah, untuk opsi-opsi lainnya, seperti opsi A, manajemen kesehatan tidak efektif, ini masih belum tepat. Kenapa? Karena di sini, untuk kata kunci manajemen kesehatan tidak efektif, kita perlu adanya diagnosa medis. Atau sudah diberitahukan pada kasus ini apa penyakit yang diderita oleh komunitas ataupun individu. Namun di sini tidak disebutkan ya teman-teman. Nah, selain itu dia sudah melakukan pengobatan, sudah berobat, namun tidak berjalan dengan efektif ataupun tidak berjalan optimal. Nah, untuk kata kunci untuk manajemen kesehatan tidak efektif seperti itu ya, teman-teman. Nah, untuk perilaku kesehatan cenderung berisiko, ini tidak tepat karena untuk perilaku kesehatan cenderung berisiko, kita hanya fokus pada kebiasaannya saja. Namun tidak diikuti oleh keluhan karena individu ini masih merasa sehat. Masih sehat, belum ada keluhan kesehatan. Nah, untuk opsi C, defisit kesehatan komunitas, ini masih belum tepat ya teman-teman. Karena tidak ada masalah pada fasilitas pelayanan kesehatan yang ada pada kasus. Nah, untuk defisit kesehatan komunitas, kita perlu tekankan pada layanan kesehatan ataupun tenaga medis. Nah, fokusnya pada Yankes. Sehingga di sini masih belum tepat. Dan yang opsi D, yaitu defisit pengetahuan, ini masih belum tepat karena tidak ada kesalahan persepsi ataupun mispersepsi dari individu ataupun komunitas di kasus ini. Sehingga defisit pengetahuan belum tepat. Nah, perlu teman-teman tekankan bahwa harus selalu diingat kata kunci yang sudah kita pelajari di sini sehingga kita dapat mengangkatkan masalah keperawatan yang paling tepat pada kasus yang diberikan di keperawatan komunitas dan keluarga. Baiklah, sekian video pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Rada, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.